Halo guys, jumpa lagi sama aku Janar. Oke, di sini kita bakal lanjut sesi ketiga dari pemrograman dasar ya, menggunakan bahasa ASCII. Jadi di sini kita bakal bahas operator, operan, ya dan aritmatik gitu. Nah, tapi kalau kalian penonton baru ya, maksudnya ya kalian baru nonton ini, baru aja gitu. Terus kalian belum nonton video-video sebelumnya ya kalian coba dicari deh video-video sebelumnya terus ditonton dulu. Tapi kalau kalian udah paham gitu ya materi sebelumnya nggak apa-apa sih, boleh lanjut lanjut ke sini asalkan nanti kalian bisa nyambung sama materi yang ku bakal bahas kali ini gitu. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada operan itu kayak sesuatu gitu ya yang akan dioperasikan oleh operator. Nah, sesuatunya itu apa? Kalian bisa lihat tuh contohnya di bawahnya. Misalkan kalian punya apa ya? Ya kayak gini ya statementnya A sama dengan B plus C gitu. Nah, A, B, C-nya itu merupakan operannya, sedangkan yang ini itu operatornya gitu. Jadi ya yang apapun yang dioperasikan menggunakan operator yaitu operannya gitu. Biasanya dia kayak data mentahan atau data yang disimpan di variabel gitu. Nah, untuk contoh codingnya mungkin entaran ya sekalian. Soalnya ini nggak terlalu ribet juga kan kalian memahaminya. Terus operator. Oke, operator ya kebalikan yang tadi ya. Maksudnya eh, ya operannya yang ABC-nya, terus operatornya ya yang mengoperasikan operannya gitu kan. Itu sama plus di sini. Nah, untuk jenisnya itu ada tiga si operatornya berdasarkan kebutuhan operannya ya. Maksudnya berdasarkan jumlah kebutuhan operannya. Yang pertama itu ada unary operator atau operator ini membutuhkan satu operan gitu. Terus binary operator dia membutuhkan dua operan. Terus yang terakhir ada ternary operator. Dia membutuhkan tiga operan. Gitu. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis operator ya. Ini jenis-jenisnya berdasarkan fungsinya gitu. Yang pertama itu fungsinya sebagai assignment. Nah, ya tau lah assignment tuh kayak apa ya bilangnya? Ya sama dengan itu assignment lah pokoknya. Intinya assignment tuh kayak memberikan suatu value gitu atau nilai ke dalam suatu variable gitu. Jadi ya kurang lebih gini sih format umumnya. Operan satu yang di kiri itu bakal dianggap sebagai variabelnya. Terus yang di kanan sama dengan yang operan 2 itu bakal dianggap sebagai value yang mau di-assign atau dimasukin gitu. Nah, kalau untuk contoh-contohnya itu ada ini ya, ada 4 di sini. Yang pertama, kalian bisa aja gitu langsung masukin data mentah ke satu variabel. Terus yang kedua, kalian juga bisa masukin nilai di dalam Y ini ya. Tapi kalian di sini nulisnya Y gitu, bukan nilai yang dalam Y itu. Berarti kalian masukin variabel ke variabel lainnya gitu. Nilainya tapi ya bukan variabelnya. Terus yang ketiga itu kalian juga bisa kayak gini nih, masuk di dalam variabel itu kalian juga bisa masukin statement atau apa ya nih. Ya kayak inilah operasi-operasi gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin kalian belum ya di sini kita belum bakal bahas banyak ya sih tentang ini. Soalnya ini kan ada functionnya nih. Sin y gitu. Jadi si nilai y itu bakal dimasukin ke function sin dan menghasilkan nilai. Dia akan return nilai gitu kan. Nah, nilai yang di return itu bakal dimasukin ke x gitu. Gitu sih kurang lebih. Nah, untuk assignment mungkin nggak usah dikodingin dulu ya. Maksudnya ya masih gini lah, masih simpel lah gitu. Soalnya ntar kan juga kita pakai assignment ya. Kita lanjut aja. Terus ada aritmatika. Nah, aritmatika tuh ya kayak kalian pernah lihat di matematika gitu kan, untuk mengoperasikan operasi aritmatika. Ya kayak ada pertambahan di sini, terus pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, mungkin yang tiga ini kalian jarang lihat di matematika ya. Emang jarang sih. Maksudnya yang ini terutama nih, increment sama decrement ini emang kayaknya nggak ada di matematika nih. Cuman ada di pemrograman aja. Yaudah ntar aku jelasin. Terus kalau modulo itu ya kurang lebih kayak kalian bagi sesuatu, terus kalau misalnya masih ada sisa dari pembagian itu ya itu modulo itu nyari sisa dari pembagian. Terus yang terakhir ya kalian dalam pengkhususannya kayak
ya kalau kalian kasih tanda kurung itu ya itu dikerjain duluan kan biasanya. Nah di bawahnya tuh ada urutan prioritasnya. Yang pertama pengkhususan dulu dikerjain. Jadi dari misalkan ini kalian nemu semuanya di satu operasi, di dalam satu baris gitu ya, di operasinya. Nah operasi aritmatiknya. Nah yang bakal kalian duluan kerjain itu ya dari pengkhususan dulu kalau ada. Kalau enggak baru kalian lanjut ke nomor 2, yaitu decrement dan increment. Ini sejajar ya, kedudukannya sejajar. Jadi kalau kalian nemunya ada dua-duanya itu berbarengan, jadi kalian kerjainnya dari kiri ya, kayak matematika gitu. Terus yang ketiga ya perkalian pembagian sama modulo. Dan yang terakhir ya pertambahan dan pengurangan gitu. Oke, kita di sini kita bakal ngodingin dulu. Soalnya ini udah butuh codingan ya. Pertama ya seperti biasa, tulis library-nya. Mungkin kita bakal pakai function input, makanya kita pakai stdio. Nah, cuman ini aja sih library yang kita pakai. Soalnya kan kalau operator tuh ya bukan fungsi ya, jadi nggak membutuhkan library gitu. Terus ini seperti biasa main function, baru kita contoh ini. Yang pertama berarti tadi ada operator aritmatik ya, berarti operator arit. Oke. Nah, yang pertama pertambahan ya, kalian tahu lah pertambahan seperti biasa. Ya misalkan kalian punya dua variabel gitu ya. Yang pertama ada A, itu nilainya 5, terus yang B nilainya 3 gitu ya. Nah, kita mau simpan operasi pertambahannya itu di variabel baru lagi, yang namanya pertambahan deh, pertambahan. Terus isinya itu ya operasi pertambahan A sama B ya kan. Oke, jadi kayak gini. Ini kalian mau nggak isi spasi nggak apa-apa sih, ini biar kelihatan rapi aja ya. Terus udah gini baru kita print hasilnya ya. Hasil dari %d kita pakainya. Jadi kita mau nampilin datanya di sini, si A sama B sama dengan %d lagi. Terus jangan lupa nilai. Baru kita masukin argumen yang pertama kan A ya, A plus B, berarti A plus B, terus pertambahan. Oke, udah. Nah ini harusnya udah mau ya, coba kita print. Oke, udah mau ya. Hasil dari 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke, udah beres. Ini kita kasih judul ya, nanti biar nggak bingung gitu. Nah, terus ini pertambahan. Dah, kita lanjut ke pengurangan. Simpel ya, masih simpel nih. Jangan pusing dulu, jangan pusing. Pengurangan. Ya ini jangan kita hapus ya, soalnya kan kita masih pakai yang sama ya A sama B nya, jadi nggak usah di declare 2 kali itu kan, nggak bisa soalnya bakal error. Terus ini pengurangan, hasil gini ya pengurangannya. Di sini kita ganti dulu, jangan lupa pakai minus. Di sini juga kita ganti, ya udah, yang ini kita ganti juga pengurangan. Kita coba run lagi. Bentar, ini kenapa? Oh ya, ini kita lupa semikolon. Ya, oke, kita run. Oke, udah mau ya. Hasil dari 5 minus 3 sama dengan 2, udah benar ya.
Oke, kita lanjut ke perkalian. Ini kita copy juga. Terus operatornya kita ganti kayak gini. Nah, di sini juga kita ganti. Ini juga kita ganti ke sini. Oke, kita run lagi. Oke, masih sama hasilnya, masih benar. 3 kali 5, 15 ya, benar ya. Oke. Terus lanjut ke pembagian sekarang. Ini kita ganti operatornya pakai ini. Nah, di sini kita Oke, kita ini belum nih. Ya, kita run. Hasilnya 1. Nah, ada yang tahu kenapa hasilnya 1? Kan harusnya 1, berapa gitu kan. Kan karena 5 bagi 3 kan nggak gini ya, nggak habis dibagi 1 gitu kan. Terus kalau ya dibagi 3, maksudnya 5 bagi 3 kan 5 nggak habis dibagi 3 ya, berarti kan harusnya masih ada koma di sini kan, karena nggak bulat gitu kan. Nah, kenapa kira-kira? Gini, si integer pembagian ya, si pembagian ya, variabel yang nyimpen operator ini kan kita declare sebagai integer kan. Integernya kan bilangan bulat ya. Jadi ya udah, dia bakal nyimpen bilangan bulat gitu, nggak bakal bisa nyimpen bilangan koma. Nah, makanya di sini hasilnya 1 gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa 1? Maksudnya kenapa nggak 2 gitu kan? Kan siapa tahu 1 koma di atas, setelah koma itu di atas 4 gitu kan, 5 sampai 9 misalnya. Kan dia harus dibulatin ke atas kan kalau gitu. Ya karena kalau di pembagian itu di sini ya, di bahasa kalau kita nyimpennya sebagai bilangan bulat integer, mau berapapun gitu koma di belakangnya itu bakal tetap dibulatin ke bawah gitu. Jadi ya udah, di belakang koma tinggal kita hapus aja gitu gampangnya. Kita tinggal lihat belakang angka yang bulatnya itu, yang di kirinya sebelum koma gitu. Tapi ini kita tes pakai kalkulator ya. 5 bagi 3 itu berapa komanya? Nih, kalian lihat ya, komanya banyak banget. Nah, angka sebelum koma kan cuma 1 doang kan. Nah, setelahnya itu 6 kan. Nah, kalau di matematika, kalau kalian tahu kan, cara pembulatan angka itu kalau di atas 4 ya, berarti dari 5 sampai 9 setelah koma, dia bakal naik gitu, dibulatin ke atas. Nah, jadi ya kalau misalkan kalian mau ngambil dibulatin gitu aja, berarti ya udah 2,0 jadinya kan, naik gitu. Nah, kalau di bawah 5 berarti 1 sampai 4 gitu. Misalnya 1,2 gitu. Ya udah dibulatin ke bawah, tetap 1 gitu kan. Nah, tapi kok di sini jadi 1 gitu kan? Ya karena dia nggak ngikutin pembulatan matematika gitu. Jadi di sini dia bulatinnya selalu ke bawah gitu. Mau berapapun angkanya di belakang koma. Jadi tetap dibulatin ke bawah. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu ya. Dari tadi kan kalian nggak lihat tuh ada operasi pangkat gitu kan. Biasanya di bahasa lain ada kayaknya, di Python. Ya di Python, terus mungkin di JavaScript ada ya, aku lupa. Kayaknya nggak ada sih. Iya, ada sih kayaknya. Ya coba kalau kalian udah pernah belajar gitu ya JavaScript sama Python sebelum belajar ini, ya kalau ada ya di sini nggak ada gitu. Jadi kalau di bahasa C itu dia pakai function kalau nggak salah ya, untuk ya pakai function untuk pangkat. Kalau nggak salah nama function itu POW itu power. Dia pakai library math
matlib.h gitu ya kalau nggak salah. Ya kalian bisa lihat tuh, waktu ini aku udah jelasin di video pertama kali di Introduction to C. Aku juga lupa nama library-nya yang dipakai. Intinya ada mat-nya gitu lah, mat apa gitu. Terus ada juga di sana square root untuk akar pangkat 2 ya kan, square root. Terus masih banyak lah pokoknya fungsi-fungsi matematika. Nah kalau kalian mau pakai yang advance gitu kan, gininya operasinya itu ya kalian pakai functionnya gitu. Tapi di sini aku nggak bakal bahas nggak bakal bahas itu ya, karena ya selama aku belajar di kampus gitu waktu masih belajar bahasa C dasar ini, nggak pernah pakai itu sih, nggak pernah pakai pangkat, terus nggak pernah pakai akar kuadrat dan apapun gitu. Soalnya jarang banget ngitung-ngitungan gitu. Paling mentok-mentok ya pangkatnya itu 2 pangkat apa gitu. Karena paling mentok-mentok ya ada pakai pangkatnya itu ya paling 2 pangkat berapa gitu. Selalu 2 pokoknya angkanya. Nah itu nanti aku kasih triknya tanpa harus pakai fungsi gitu, fungsi yang ada di MATLAB, yaitu power. Nanti itu bakal aku jelasin habis ini ya, di operator bitwise namanya. Kalian tunggu aja, sabar, kalian belajar pelan-pelan. Oke, udah nih ya pembagian. Habis itu kita lanjut ke modulo. Oke, modulo. Ini udah ya. Oke, coba kita run. Oke, bentar, ini kenapa ya? Kenapa? Oke, aku baru ingat. Persen itu kan, oh iya ya, persen itu kan karakter khusus ya. Iya kan, karena setiap kita ngeprint apa gitu kan kita harus tulis persen, terus simbol datanya itu kan. Misalkan kalau integer persen D gitu. Nah yaudah, persen ini berarti dianggap sebagai karakter khusus gitu. Nah cara ngakalinnya biar bisa di print si persennya ini gini, kita nggak bisa ya pakai backslash kayak yang aku ajarin sebelumnya. Jadi kan pernah tuh aku ajarin untuk ini misalnya untuk dialog, misalnya kalau kita mau ngeprint tanda petik 2 itu kan kita tinggal tambahin backslash sebelumnya, backslash 1 kali. Atau kalau mau kita mau ngeprint backslash juga di dalam gitu, kita tinggal ketik backslash 2 kali gitu kan, kayak gini. Nah kalau persen itu nggak bisa. Jadi cara ngakalinnya ya udah gini, kita tambah persen C dulu ya. Persen C itu kita bakal ngeprint karakter, single karakter, 1 karakter. Nah si persen itu kita simpan di sini. Jadi di nomor 2 berarti ya, setelah R berarti ini. Nah gini, mudah-mudahan mau ya. Aku juga nggak tahu di bisa work apa nggak. Coba kita run dulu ya. Ya sorry, ini kenapa sih C? Persen doang ya, persen doang. Apakah mau? Iya mau. Lihat nih, 5% 3, 5 modulo 3. Nah kita cek dulu hasilnya nih, apakah benar 2 ya. Berarti coba kita tes. 5 bagi 3 itu 1. Ya 5 kurang 3 kan jadi sisa 2 kan. Ya udah bener berarti, sisanya 2. Oke, gitu ya cara ngakalin si persen nih untuk di print di sini. Jadi kita pakai persen C sebagai specifiernya atau persennya untuk ngeprint single karakter si persen ini. Ya gitu dah, udah beres. Terus lanjut ke apa nih? Oke, increment dan decrement. Oke. Kita kopas sini. Ini aku tulis sebelahnya deh. Ini maksudnya itu A sama dengan A ditambah 1. Ini maksudnya gini, yang sebelahnya ini. Jadi A kan A yang awal kan gini. Di sini kan A yang awal 5 kan. Jadi 5 tambah 1 disimpan ke A lagi. Jadi ditumpuk A sebelumnya.
6 jadi 6 yang masuk ke A sekarang gitu, 5 nya ke tumpuk ya gitu ya. Coba kita rang aja. Kenapa 5? Kenapa masih 5? Kenapa masih 5 ini? Ya, jawabannya aku lupa sendiri deh. Ini, aku lupa mention yang ini ya tadi. Ya, ini jadi kita di increment sama decrement ya sama ya. Itu bisa nulisnya dua cara itu. Yang pertama simbolnya setelah variabel atau sebelum variabel gitu. Nah, di sini kalau dia berdiri sendiri gitu ya, y plus plus itu, kita print y-nya aja ya udah nggak apa-apa, dia bakal tetap bisa naik ke 4 gitu. Kan misalnya awalnya 3 ya nilai y-nya. Terus kita decrement sekali ya y-nya bakal jadi 4 gitu. Nah, cuman kalau kita assign ke suatu variabel lagi, itu bakal kerasa bedanya itu. Kalau yang ini sama yang ini bakal kerasa bedanya. Nah, yang pertama itu di kanan variabel y kan, ditaruh simbolnya. Jadi dia dibacanya tuh kayak gini. Kita punya variabel x kan. Nah, tolong simpen deh nilai dari y itu ke x gitu. Nah, itu yang pertama dilakukan. Nah, setelah itu baru y-nya di increment ditambah 1 gitu. Nah, jadi makanya di sini x-nya disimpannya sebagai 3 dulu kan, nilai awalnya y, baru y-nya ditambah jadi 4 gitu. Nah, kalau yang ini itu beda cara bacanya, yaitu kalian tambahin dulu deh si y-nya gitu kan, y-nya jadi 4. Nah, kalau udah baru deh kalian simpan nilai si y ke x. Nah, makanya di sini nilai x sama y sama gitu. Nah, coba kita tes ya. Ini increment sama decrement sama ya, cara penulisannya sama. Jadi kita punya 2 dah. Increment, nggak usah deh, kita tumpuk aja ntar di bawah sini. Ini kita kopas. Ini kita taruh di depan sekarang. Aduh, sorry. Ini ya, ini sama sih. Nah, terus ini kita kasih gini deh. Nah, terus di sini kita ganti juga ya depannya. Udah nih, berarti udah. Coba kita lihat hasilnya. Ups, oh iya, ini nggak usah dikasih integer lagi, karena kan di atas sudah kita specify gitu data type-nya. Jadi ya udah, langsung aja variabelnya kita taruh gitu. Oke. Nah, kelihatan ya bedanya sekarang. Nah, oke. Nah, ini kenapa bukan 6 ya? Kenapa 7? Ya kan? Harusnya kan 6 kan? Kenapa 7 gitu kan? Ya karena pertama kan nilainya si A berapa dulu? 5 kan? Nah, di sini nih kita ikutin alurnya pelan-pelan. Oke, 5. Di sini itu cara bacanya kita simpan dulu kan A-nya. Jadi A itu kan ada 5 nilai awalnya kan. Udah, kita taruh incrementnya 5 gitu kan. Nah, terus baru si A di increment 1. Jadi sekarang A-nya nilainya 6 kan. Udah beres di sini, baru kita turun di sini. Terus sekarang persen D yang pertama yang ini kan. Itu nilainya A ya kan. Yang dimana nilai A itu 6. Udah, berarti 6 di sini. Terus yang di sini itu hasil incrementnya atau nilai incrementnya. Yang dimana nilainya 5 kan, karena dia masukin nilai A yang lama. Udah di sini 5. Benar dong kan? Baru kita lanjut ke sini. Incrementnya masih 5 kan sekarang, masih 5. Nah, sekarang yang ini cara bacanya itu kita increment dulu A-nya, baru dimasukkan ke increment. Udah. A-nya tadi kan ada 6 ya. 6 nilai A. Jadi si 6 ditambah 1 ya 7 kan. Ya udah 7. Si A sekarang ada 7. Nah, sekarang setelah ditambah baru dimasukin ke increment kan. Jadi increment 7, si A juga 7.
Ya udah bawahnya yang ini dua-duanya 7 gitu. Bener kan? Makanya kenapa nggak 6 ya, karena ya tadi itu. Oke. Nah, kalau decrement harusnya sama sih ya. Tapi ya beda konsep aja, dikurang gitu, dikurang satu. Nah, udah. Oke, berarti kita bisa tebak yang di sini nilainya karena 3 ya awalnya, berarti B-nya jadi 2, tapi decrementnya jadi 3 tetap ya. Karena ya kayak tadi dah konsepnya, kalian ngerti sendiri ya. Terus yang di sini berarti bentar. Yang di sini 3, yang di sini 2, berarti B-nya jadi 1 kan. Decrementnya juga 1 ya. Ya bener kan? Bener ya? Coba kita kok aku pusing sih. Ya bener ya. Oke. Ya udah bener sih. Oke. Oke, increment beres. Terus pengkhususan yang terakhir ya. Oke, tapi sebelum ke pengkhususan ya aku kasih contoh yang ini. Ini kalau kalian bisa lihat nih di bawahnya, kita sebenarnya bisa buat shortcut gitu kalau bentuknya kayak gini nih. Iya, misalnya kalian pakai variabel yang sama di dalam operasinya gitu. Jadi variabel yang kalian mau pakai gini, mau kalian pakai penyimpanannya, kalian juga pakai di dalam operasinya gitu. Jadi bisa disingkat jadi ini gitu. Ini sebenarnya konsepnya mirip sih sama increment, cuman increment kan cuman bisa plus satu doang kan, atau minus 1 doang. Kalau ini kalian bisa pakai kali misalnya x kali 2 gitu. Ya udah, di sini jadi x kali sama dengan 2 gitu. Coba kita kodein. Kita pakai contoh yang lain deh, shortcut nih. Contohnya sini kita punya variabel x ya, x. Terus nilai awalnya itu 5 nih. Nah udah, berarti kita print aja coba hasil dari x plus sama dengan 5 gitu kan, yaitu ini persen D, lupa, baru new line. Nah yang pertama cuma ada persen D doang ya, berarti 1 doang. Ya udah, berarti argumennya gini ya kan, karena kita mau nyari tahu hasil darinya. Oke, coba kita run. Ya benar sekali, hasilnya 5, hasilnya 10 kok 5, berarti ya benar kan. Ini coba aku bikin versi long ya, x plus bentar, bukan di sini dong, di sini x plus 5 itu sama dengan x sama dengan x plus 5 ya kan. Jadi x nya itu 5 di sini plus 5 10. Nah, nilai awalnya 5 kita tumpuk pakai 10. Ya udah, hasilnya sekarang x sama dengan 10 ya kan. Ya udah, bener berarti. Coba kita pakai perkalian aja deh, perkalian biar nggak usah pertama lagi. Yang ini harusnya nilainya berapa? 25 dong ya. 5 kali 5 25 kan. Coba kita run. Ya, hasilnya 25. Oke. Shortcut udah, baru deh kita lanjut ke pengkhususan. Nah, kalau pengkhususan sih kayaknya nggak perlu detail-detail amat ya. Kita langsung aja deh ambil contoh ke, misalkan kita langsung buat kayak ada satu operasi terus isinya campur gitu ya, biar kita sekalian belajar prioritasnya itu. Oke.
Oke, 1 tambah 5, 6. 6 kali 6, 36. 36 bagi 4, 9. 9 modulo 4. 9 modulo 4. Kalau ya, benar 1. Kan 9 bagi 4 itu kan 2 ya. Jadi 8 kan. 4 kali 2, 8. Baru deh 9 kurang 8, jadi 1 sisanya. Ya udah. Hasilnya 1, bener. Begitu. Udah bener berarti ya. Udah beres, berarti aritmatika sudah beres.